Sidang pertama, Selasa, 19 Februari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Februari 2018, sidang perkara perdata nomor 25 garis miring perdata garis miring 2018 garis miring PN Karawang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang sengketa perkara perdata nomor 25 garing perdata garing 2018 garing PN Karawang antara Diki Muhammad Rahmat melawan Tuan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Para penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilahkan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Pak Hakim. Para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia, saya sebagai penggugat. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat satu? Benar, Yang Mulia, saya sebagai pihak tergugat satu. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat kedua? Benar, Yang Mulia, saya sebagai pihak tergugat kedua. Apakah pihak penggugat mempunyai kuasa hukum? Saya sebagai kuasa hukum penggugat, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, Yang Mulia. Baik, silahkan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin berbicara. Kepada pihak tergugat satu, apakah saudara tergugat mempunyai kuasa hukum? Saya sebagai kuasa hukum penggugat satu, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat satu mohon maju ke majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin berbicara. Apakah saudara tergugat dua mempunyai kuasa hukum? Saya sebagai kuasa hukum tergugat dua, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat dua mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin berbicara. Baiklah, karena para pihak telah lengkap, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2008 tentang mediasi di pengadilan. Maka, sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, Majelis Hakim. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Baiklah, untuk Kami kesempatan akan menunjuk mediasi. mediator sendiri, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. Satu bulan dari sekarang, tanggal berapa, Panitra? Hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, Majelis Hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 13 Februari 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Karawang.
Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua, Selasa, 13 Februari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Februari 2018, sidang perkara perdata nomor 25 garis miring perdata garis miring 2018 garis miring PN Karawang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 garing perdata garing 2018 garing PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat 1 dan 2 dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan cara pembacaan gugatan saudara khusus kuasa hukum penggugat. Apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Majelis Hakim. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Surat gugatan nomor 25 garing PDTG garing 2018 garing PN Karawang. Lampiran surat kuasa perihal surat gugatan tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Karangpawitan, Kabupaten Karawang. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Supriyadi SHI, Chandra Irawan SH, dan Regi Julian SH, advokat atau penasihat hukum atau asisten advokat pada kantor hukum Supriyadi dan Asosiat beralamat di Jalan Malabar nomor 2, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018, terlampir bertindak untuk dan atas nama Diki Muhammad Rahmat, lahir di Karawang 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Cendrawasih 3, RT 008, RW 013, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak mengajukan surat gugatan ini. Selanjutnya akan disebut penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap yang pertama, Tuan Haji Anggong, alamat Dusun Lolohan 2, Desa Kuta Ampel, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut tergugat 1. Yang kedua, Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman, ahli waris Habib Sagap bin Mahdi, alamat Kampung Warujaya nomor 01, Desa Warujaya RT 01, RW 01, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat 2. Ketiga, Nyonya Hajah Khadijah binti Haji Junaidi, alamat Dusun Kutajaya RT 4 RW 7, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut turut tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Bahwa pada bulan November 2011, penggugat menjual tanah sawah kepada tergugat 1 seluas kurang lebih 24 hektar yang terletak di Dusun Cinara, Desa Tambak Sumur, Tambak Sari, Kecamatan Tirta Jaya, dengan harga Rp10.000 per meter, sehingga harga keseluruhan tanah tersebut sebesar Rp2.400.000.000 dengan sistem pembayaran bertahap. Adapun tahap pertama sebesar 50%, yaitu sebesar Rp1.200.000.000, dan sisanya akan dibayar setelah surat-surat dibalik nama menjadi milik pembeli tergugat pertama. Bahwa pada kenyataannya setelah surat-surat diserahkan kepada tergugat 1 tidak membayar sesuai yang disepakati, di mana tergugat 1 hanya membayar secara bertahap dengan total Rp380 juta. Jumlah itu pun dibayar setelah berulang kali ditagih-tagih oleh penggugat. Bahwa uang pembayaran tanah dengan cara dicicil dari tergugat 1 tersebut kemudian penggugat serahkan kepada tergugat 2 karena tanah tersebut adalah milik almarhum Habib Sagap bin Mahdi.
di mana tanah tersebut dahulunya penggugat yang membebaskan, karena penggugat bekerja sama jual beli tanah di daerah Kabupaten Karawang dengan Habib Sagap bin Mahdi, sesuai dengan surat perjanjian tanggal 22 Juli 2007 yang telah di Warmarking pada kantor notaris Tafil di Nevawan SH di bawah register nomor R-7/2007 tanggal 22 Juli 2007 dengan sistem bagi hasil. Bahwa setelah tergugat 1 membayar sebesar 380 juta rupiah, kemudian tergugat 1 tidak pernah membayar sisa dari nilai jual tanah sawah tersebut dengan alasan tidak memiliki uang untuk melunasinya. Dengan kondisi tersebut, akhirnya tergugat 1 membatalkan jual beli tersebut dengan surat pernyataan tanggal 1 Agustus 2012. Bahwa atas pembatalan tersebut, kemudian penggugat mengambil sertifikat yang dipegang oleh tergugat 1 dan menukar dengan memberi sawah yang terletak di Desa Solokan, Kecamatan Pakis Jaya yang dibeli penggugat dan almarhum Habib Sagap dari turut tergugat seluas 36.000 meter persegi sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanggal 1 Agustus 2012, di mana tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh tergugat 1 sampai saat ini dan telah mendapatkan hasil 50 ton gabah dengan nilai uang sebesar 200 juta rupiah. Bahwa tanah sawah seluas 36.000 meter persegi tersebut antara penggugat dan tergugat disepakati harga per meter Rp20.000 sehingga total harga keseluruhan Rp720 juta. Maka penggugat dan tergugat 1 sepakat juga mengkonversikan uang yang telah diterima sebagai DP dengan dicicil sebesar Rp380 juta tersebut dikurangi dengan harga sawah. Maka tergugat 1 harus membayar kekurangan sebesar Rp340 juta, di mana kekurangan pembayaran harga sawah tersebut juga sampai saat ini belum dibayar oleh tergugat 1. Bahwa dikarenakan gagalnya terjadi transaksi sawah yang pertama seluas 24 hektar tersebut, karena tergugat 1 tidak memiliki uang untuk membayar sawah tersebut, maka kemudian sawah tersebut penggugat jual kepada pihak lain dengan harga Rp2.400 juta, di mana uang hasil penjualan diserahkan kepada tergugat 2 sebesar Rp1.800 juta. Karena tanah tersebut merupakan tanah milik ahli waris almarhum Habib Sagap, maka uang pembayaran dari tergugat 1 dan hasil penjualan tanah tersebut diserahkan oleh penggugat kepada tergugat 2 dengan cara cash dan transfer. Bahwa setelah 2 tahun tergugat 1 menggarap tanah tersebut, kemudian pada tahun 2015 penggugat menemui tergugat 1 meminta agar tergugat 1 membayar kekurangan jual beli sawah sebesar Rp340 juta, akan tetapi tergugat 1 tidak mau membayar dengan alasan tanah sawah seluas 36.000 meter persegi diserahkan oleh tergugat 1 kepada ahli waris Sagap. Ahli waris Habib Sagap karena ahli waris Habib Sagap tidak mengakui penukaran objek yang dijual kepada tergugat 1 dan tidak mengakui menerima uang dari penggugat. Bahwa dengan alasan tanah sawah diambil ahli waris Habib Sagap, guna menghindari kewajiban tergugat 1 membayar kekurangan penjualan sawah sebesar Rp340 juta, kemudian tergugat 1 melapor penggugat ke Polres Karawang dengan tuduhan melakukan penipuan. Padahal tanah sawah seluas 36.000 meter persegi tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan digarap tergugat 1. Tergugat 1 merekayasa seolah-olah tanah sawah tersebut tidak bisa digarap oleh tergugat 1. Bahwa kekurangan pembayaran harga sawah yang belum dibayar tergugat 1 tersebut merupakan hak penggugat, karena antara penggugat dengan almarhum Habib Sagap telah disepakati bagi hasil jual beli tanah sawah sebesar 40% menjadi hak penggugat, di mana hak ahli waris almarhum Habib Sagap dari jualan sawah di 2 lokasi tersebut 60% sebesar Rp872 juta dan telah penggugat serahkan semua kepada tergugat 2, sedangkan hak penggugat 40% sebesar Rp1.242 juta masih belum dibayar tergugat 1 sebesar Rp340 juta. Bahwa dikarenakan tergugat 1 belum membayar kekurangan penjualan sawah tersebut sebesar Rp340 juta sampai saat gugatan ini diajukan, perbuatan tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian material. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata, perbuatan para penggugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi penggugat, baik material maupun imaterial. Maka cukup beralasan hukum, para tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat.
bahwa akibat perbuatan para penggugat tersebut, penggugat tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari karena beban pikiran. Hal tersebut merupakan kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat. Maka oleh karena itu patut dan wajarlah penggugat menuntut kerugian imaterial kepada para tergugat, di mana kerugian imaterial ini tidak dapat penggugat nilai dengan uang. Namun untuk memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, maka penggugat menuntut kerugian imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan tergugat satu yang akan diperhitungkan di kemudian hari. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajarlah jika para tergugat dibebankan biaya uang paksa atau uang som sebesar 10 juta rupiah untuk setiap keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya dari para tergugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat sangat dirugikan. Maka oleh karenanya penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, nomor 1, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3, menyatakan bukti pembayaran dari penggugat kepada tergugat 2 sah menurut hukum. 4, menyatakan surat pernyataan menjual tanah solokan seluas 36.000 meter persegi kepada tergugat 1 sah menurut hukum. 5, menghukum tergugat 1 agar membayar sisa dari penjualan tanah sebesar 340 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan seketika. 6, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 10 miliar rupiah dengan seketika dan sekaligus. Yang ke-7, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta tergugat 1 yang akan diperhitungkan di kemudian hari. Yang ke-8, memerintahkan turut tergugat untuk mematuhi putusan ini. Ke-9, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksaan atau uang som sebesar 10 juta rupiah per hari atas kelalaian dan atau keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan ini. Ke-10, menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya dari para tergugat. 11, menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau subsidiar, apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat 1 sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silahkan dibaca. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim. Baik, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban. Jawaban tergugat 1 terhadap gugatan penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, di Karawang dengan hormat, perkenankanlah kami, Dewan Kurniawan SMA dan Syarial Bakri SMH, para advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat penasihat hukum Partners yang beralamat di daerah Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2018, selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama Tuan Haji Anggong, alamat dusun Lolohan 2, Desa Kutampel, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, melawan Diki Muhammad Rahmat, alamat di Jalan Cendrawasih 3, RT 8, RW 3, Bes, Kelurahan Karawang Pulauan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Itu dalam eksepsi bahwa surat gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan peristiwa hukum dalam menarik para tergugat sebagai subjek gugatannya, sehingga tergugat 1 ditarik
subjek gugatan yang merujuk pada perbuatan melawan hukum. Kedua, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan sebagai berikut, bahwa dikarenakan tergugat satu belum membayar kekurangan penjualan saham tersebut sebesar Rp340 juta sampai saat gugatan ini diajukan, perbuatan tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian material. Bahwa dalam hal sebagaimana landasan gugatan yang terurai di atas, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat satu dengan pokok gugatan ingkar janji, bukan prestasi, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perkara ini. Bahwa hal ini dengan persoalan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dua sebagaimana yang diuraikan dalam proses surat gugatan, penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa tergugat dua tidak mengakui adanya penukaran tanah yang dijual dan tidak mengakui penyerahan uang dari penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa lain daripada itu, penggugat juga telah menggabungkan dua persoalan hukum yang berbeda dalam suatu gugatan, yaitu persoalan antara penggugat dengan tergugat satu yang seharusnya digugatkan berdasarkan pokok persoalan ingkar janji dan persoalan antara penggugat dengan tergugat dua selaku ahli waris Habib Sagaf yang seharusnya digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam pokok perkara, bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa tergugat satu menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui, dan untuk itu akan dinyatakan dalam jawaban ini bahwa benar tergugat satu telah membeli tanah sawah milik almarhum Haji Habib Sagaf bin Mahdi seluas 24 hektar yang terletak di Dusun Cinara, Desa Tambak Sumur, Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Akan tetapi kesepakatan jual beli tersebut terjadi pada tahun 2012 dan bukan tahun 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut, bersama dengan ini penggugat konsepsi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa tergugat menolak secara tegas modali penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Dan surat keputusan sudah dikeluarkan sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila majelis hakim berpendapat maupun berpandangan lain terhadap perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Et aquo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat Iwan Kurniawan SHMH dan Syahril Bahri SHMH. Bagaimana pihak tergugat 2 sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silahkan dibaca. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami akan membacakan ekspresi dan jawaban kami. Ekspresi. Yang pertama itu ekspresi tentang gugatan. Penggugat obscure lib karena tidak memiliki legal standing yang jelas atau tidak mempunyai dasar hukum dalam hubungan hukum yang jelas, bahwa di dalam posita 1 dan gugatan penggugat secara tiba-tiba mendalilkan bahwa penggugat telah menjual sebidang tanah kepada tergugat 1, di mana posita 1 tersebut penggugat sama sekali tidak menyebut tentang atas hak dan hubungan hukum penggugat dengan objek sebidang tanah yang dijual kepada tergugat yang terletak di Dusun Cinara, Desa Tambak Sumur, Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Sedangkan dalam hal ini gugatan penggugat pada posita 3 menyebutkan bahwa objek jual beli adalah sebagai hak milik almarhum Habib Sagaf bin Mahdi, sehingga yang mempunyai alasan hak dalam hubungan hukum dalam objek jual beli adalah almarhum Habib Sagaf bin Al-Mahdi atau ahli warisnya. Bahwa penggugat jelas-jelas mengakui bahwa objek sebidang tanah yang diperjualbelikan
penggugat kepada tergugat 1 adalah hak milik almarhum Habib Segaf bin Mahdi, di mana tergugat 2 adalah selaku salah seorang ahli waris yang sah dari almarhum Habib Segaf bin Mahdi, di mana Habib Segaf bin Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/165 disertai yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Waujaya, Desa Waru Jaya, tertanggal 30 November 2010, berarti tanah yang diperjualbelikan oleh penggugat kepada tergugat 1 adalah tanah milik Habib Segaf bin Mahdi. Sehingga sekiranya dicermati dengan seksama, wasiat 3 digugat penggugat kemudian ditarik hukumnya dengan fakta bahwa almarhum Habib Segaf bin Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010. Selanjutnya dikatakan dengan fakta pembukaan bahwa menjual sebidang tanah milik almarhum Habib Segaf bin Mahdi kepada tergugat 1 ada pada tanggal bulan November 2010 yang berdasarkan surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal dan tahun 2007, nampak jelas bahwa perbuatan penggugatan adalah tidak sah dan cacat hukum karena dengan telah meningkatnya almarhum Habib Segaf bin Mahdi pada tanggal 12 November 2010, secara yuridis penggugat sudah tidak memiliki hak atas yang sah dan tidak mempunyai dasar hukum untuk bertindak mengatasi dan menamakan almarhum Habib Segaf bin Mahdi dalam menjual sebidang tanah yang diakui oleh pihak almarhum Habib Segaf bin Mahdi. Bahwa sejak almarhum Habib Segaf meninggal dunia pada tahun 2010 sesuai dengan ketentuan pasal 1381 JU dan 1813 KUHP Perdata, maka surat perjanjian kerjasama pembahasan tanah di Kerawang, Jawa Barat pada tahun 2007 antara penggugat dengan Habib Segaf bin Mahdi menjadi dihapus dan berakhir dan alih ke ahli waris almarhum. Bahwa dengan tindak adanya alasan hak tidak mempunyai hubungan hukum tergugat 2 dengan peristiwa jual beli antara penggugat tergugat 1, sehingga hal ini makin menjelaskan bahwa peristiwa jual beli tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu gugatan penggugat pun menjadi tidak jelas karena tidak memiliki dasar hukum dalam hubungan hukum yang jelas, sehingga sepatutnya menurut penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ekspresi tentang diskualifikasi atau gamis, di mana penggugat bukan merupakan orang yang berhak sehingga penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepastian untuk menggugat. Dalam hal ini penggugat tidak mempunyai persona. Bahwa dalam posisi 3 gugatannya, menggugat jelas-jelas mengakui bahwa objek sebidang tanah yang dijual belikan penggugat kepada tergugat yaitu milik Habib Segaf bin Mahdi, bahwa sementara itu peristiwa jual beli setelah almarhum Habib Segaf bin Mahdi meninggal dunia pada 12 November 2010 berdasarkan surat keterangan kematian. Dengan adanya bukti bahwa almarhum Habib Segaf Mahdi meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010, maka sesuai dengan ketentuan pasal 138 dan 113 KUH Perdata, maka surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Karawang pada tahun 2007 antara penggugat dengan Habib Segaf menjadi dihapus dan berakhir dan beralih ke ahli waris almarhum Habib Segaf bin Mahdi, yaitu tergugat 2. Dalam hal ini, sejak dihapusnya berkat perjanjian kerjasama tersebut, sama sekali tidak ada persetujuan dalam pembaruan perjanjian antara penggugat dengan tergugat 2 dan ahli waris dalam almarhum Habib Segaf bin Mahdi, bahwa kenyataan semasa hidupnya almarhum Habib Segaf Mahdi tidak pernah melakukan dan menandatangani surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Kerawang pada tahun 2007 dengan maka dari itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memerintahkan kepada penggugat untuk membuktikan dan memperlihatkan surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Kerawang
pada tahun 2007 yang asli untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari tergugat 2 dan ahli waris almarhum Habib Segaf bin Mahdi, berarti perbuatan penggugat yang menjual sebidang tanah milik almarhum Habib Segaf bin Mahdi kepada tergugat 1 pada bulan November 2010, di mana penggugat dalam jual belinya menggunakan surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Kerawang, Jawa Barat pada tahun 2007, sementara itu surat perjanjian kerjasama tersebut dihapus dan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 1381 dan 1813 KUH Perdata. Perbuatan penggugatlah yang jelas mengandung perbuatan melawan hukum, sehingga sepatutnya menurut hukum transaksi jual beli yang dilakukan penggugat dan tergugat adalah tidak sah dan harus batal demi hukum. Akibat perbuatan penggugat, karena tergugat 2 dan ahli waris almarhum Habib Segaf bin Mahdi yang mengalami kerugian dan dirugikan. Dengan demikian, karena yang dirugikan adalah tergugat 2 dan ahli waris almarhum, maka sepatutnya yang mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak penggugat adalah tergugat 2. Artinya penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak penggugat dalam perkara ini, bahwa oleh karena penggugat orang yang berhak sehingga penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepastian untuk menggugat. Dalam hal ini penggugat mempunyai persona, dengan demikian gugatan penggugat jelas didiskualifikasi atau gemis, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Ekspresi tentang gugat. Selanjutnya ada ekspresi tentang gugatan kurang pihak, bahwa sesuai dengan kenyataannya almarhum Habib Segaf bin Mahdi meninggal dunia pada tahun 2010 berdasarkan surat keterangan kematian di Kabupaten Bogor, Kecamatan Wawujaya, Desa Wawujaya, tertanggal 30 November 2010, dengan adanya bukti hukum bahwa almarhum Habib Segaf Mahdi meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010, maka sesuai dengan ketentuan pasal 381 dan 1813 KUH Perdata, surat perjanjian kerjasama pembebasan tanah di Karawang, Jawa Barat pada tahun 2007 antara penggugat dengan Habib Segaf dihapus dan berakhir dalam ini sejak dihapusnya berakhirnya surat perjanjian kerjasama, sama sekali tidak ada pembaruan perjanjian. Dalam jawabannya, bahwa hal-hal yang telah dirugikan di dalam ekspresi karya merupakan bagian yang masuk dan melekat dalam bagian pokok perkara, bahwa tergugat 2 membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat 2. Bahwa tergugat 2 menyangkal keras dalil posita gugatan penggugat yang menyangkat bahwa penggugat mendapatkan persetujuan lisan untuk menjual diri tergugat 2. Pada pokoknya tergugat 2 tidak pernah meninggal dan mengetahui serta tidak mempunyai hubungan hukum jual beli dengan tergugat 1. Demikian ekspresi dan jawaban dari kami, Yang Mulia. Terima kasih atas kuasa hukum tergugat 1 dan 2 atas eksepsinya dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kami persilahkan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Pertimbangan 14 hari karena saudara penggugat selaku klien kami sedang berada di luar kota. Jadi kami mohon dimaklumi. Baiklah, bagaimana pihak tergugat?
Dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan, jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Benar Yang Mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini agar cepat diselesaikan. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menemukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang, pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana, saudara hukum penggugat? Apakah keberatan? Dan bagaimana, saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2? Apakah ada keberatan lagi? Baik Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Kami akan usahakan. Kami setuju Yang Mulia. Kami setuju Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 19 Maret 2018 Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2018 pukul 19 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Karawang. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang keempat, Selasa 19 Maret 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 19 Maret 2018, sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 25 perdata 2018 PN Karawang dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 perdata 2018 PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan ini? Sudah Yang Mulia, silakan dimulai. Sudah Yang Mulia, silakan dimulai. Sudah Yang Mulia, silakan dimulai. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan replik saudara kepada kuasa hukum tergugat 1 dan 2 untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat 1 dan 2. Baik, silahkan. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami akan membacakan replik kami. Baik, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang,
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 25 garing Perdata G garing 2018 garing PN Karawang di Pengadilan Negeri Karawang perihal replik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankan kami Supriyadi SHI, Chandra Irawan SH, dan Regi Julian SH selaku advokat atau penasihat hukum atau asisten advokat pada kantor hukum Supriyadi dan Asosiat. Beralamat di Jalan Malabar nomor 2, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama Diki Muhammad Rahmat, lahir di Karawang 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Cendrawasih 3, RT 008 RW 013, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini, penggugat bermaksud mengajukan replik atas adanya jawaban gugatan dalam perkara nomor 25 garing Perdata G garing 2018 garing PN Karawang yang diajukan oleh Tuan Haji Anggong, alamat Dusun Lolongan 2, Desa Kuta Ampel, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya disebut tergugat 1. Dan Nyonya Waheda binti Abdul Rahman, ahli waris Habib Sagaf bin Mahdi, alamat Kampung Warujaya nomor 01, Desa Warujaya, RT 01, RW 01, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut tergugat 2. Adapun yang menjadi dalil-dalil dan alasan hukum replik sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut. Dalam pokok perkara bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tergugat kecuali mengenai segala hal dan yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula yang telah diajukan oleh penggugat tertanggal 19 Maret 2018 sebagaimana berikut. Tentang duduk perkara, bahwa pada bulan November 2011 penggugat menjual tanah sawah kepada tergugat 1 seluas kurang lebih 24 hektar yang terletak di Dusun Cinara, Desa Tambak Sumur, Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya. Yang kedua, bahwa pada kenyataannya setelah surat-surat diserahkan kepada tergugat 1, tergugat 1 tidak membayar sesuai yang disepakati, di mana tergugat 1 hanya membayar secara bertahap. Ketiga, bahwa pembayaran tanah dengan cara dicicil dari tergugat 1 kemudian penggugat serahkan kepada tergugat 2 karena tanah tersebut adalah milik almarhum Habib Sagaf bin Mahdi, di mana tanah tersebut dahulunya penggugat yang membebaskan karena penggugat bekerja sama jual beli tanah di daerah Kabupaten Karawang dengan Habib Sagaf bin Mahdi. Bahwa yang keempat, bahwa setelah tergugat 1 membayar sebesar 380 juta rupiah, kemudian tergugat 1 tidak pernah membayar sisa dari nilai jual tanah sawah tersebut dengan alasan tidak memiliki uang untuk melunasinya. Dengan kondisi tersebut, akhirnya tergugat 1 membatalkan jual beli tersebut dengan surat pernyataan tanggal 1 Agustus 2012. Kelima, bahwa atas pembatalan tersebut, kemudian penggugat mengambil sertifikat yang dipegang oleh tergugat 1 dan menukar dengan memberi sawah yang terletak di Desa Solokan, Kecamatan Pakis Jaya yang dibeli penggugat dan almarhum Habib Sagaf dari turut tergugat seluas 36.000 meter persegi. Keenam, bahwa tanah sawah seluas 36.000 meter persegi tersebut antara penggugat dan tergugat sepakati harga per meter 20.000 sehingga total harga keseluruhan 720 juta rupiah, maka penggugat dan tergugat 1 sepakat juga mengkonversikan uang yang telah diterima sebagai DP dan dengan dicicil. 7. Bahwa dikarenakan gagalnya terjadi transaksi sawah yang pertama seluas 24 hektar tersebut, karena tergugat 1 tidak memiliki uang untuk membayar sawah tersebut, maka kemudian sawah tersebut penggugat jual kepada pihak lain. 8. Bahwa setelah 2 tahun tergugat 1 menggarap tanah tersebut, kemudian pada tahun 2015 penggugat menemui tergugat 1 meminta agar tergugat 1 membayar kekurangan jual beli sawah sebesar 340 juta rupiah dan akan tetapi tergugat 1 tidak mau membayar dengan alasan tanah sawah seluas 36.000 meter persegi diserahkan oleh tergugat 1 pada ahli waris Habib Sagaf karena ahli waris Habib Sagaf tidak mengakui penukaran objek yang dijual kepada tergugat 1 dan tidak mengakui menerima uang dari penggugat. Kesembilan, bahwa dengan alasan tanah sawah diambil ahli waris Habib Sagaf guna menghindari kewajiban tergugat 1 membayar kekurangan penjualan sawah. 10. Bahwa kekurangan pembayaran harga sawah yang belum dibayar tergugat 1 tersebut merupakan hak penggugat karena antara penggugat dengan almarhum Habib Sagaf telah sepakat bagi hasil jual beli tanah-tanah sawah.
11 bahwa dikarenakan tergugat 1 belum membayar kekurangan penjualan sawah tersebut. 12 bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata, perbuatan para penggugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi penggugat baik material maupun imaterial. Maka cukup beralasan hukum para tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat. 13 bahwa akibat perbuatan para tergugat tersebut, penggugat tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari karena beban pikiran. Hal tersebut merupakan kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat. 14 bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan tergugat 1 yang akan diperhitungkan di kemudian hari. 15 bahwa untuk menjamin agar para tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajarlah jika para tergugat dibebankan biaya uang paksa sebesar 10 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan di dalam menjalankan isi putusan ini. 16 bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lagi dari para tergugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat sangat dirugikan. Maka oleh karenanya penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bukti pembayaran dari penggugat kepada tergugat 2 sah menurut hukum. Yang keempat, menyatakan surat pernyataan menjual tanah solokan seluas 36.000 meter persegi pada tergugat 1 sah menurut hukum. Kelima, menghukum tergugat 1 agar membayar sisa dari penjualan tanah sebesar 340 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan seketika. Keenam, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 10 miliar rupiah dengan seketika dan sekaligus. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta tergugat 1 yang akan diperhitungkan kemudian hari. 8. Memerintahkan turut tergugat untuk mematuhi isi putusan ini. 9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksaan sebesar 10 juta rupiah per hari atas kelalaian dan atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini. 10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari para tergugat. 11. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami penasihat hukum penggugat. Baik, demikian replik yang dapat kami ajukan yang mulia. Saudara hukum tergugat 1, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Saudara hukum tergugat 2, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat 1 akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Itu yang mulia. Kami minta 7 hari untuk mengajukan duplik. Apakah pihak tergugat 2 akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentu yang mulia, kami meminta 7 hari untuk menyiapkan duplik. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang telah diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 26 Maret 2018 yang mulia. Apakah pada hari itu ada jadwal persidangan, Panitra? Tidak ada, majelis hakim. Baiklah,
Karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 pada waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Karawang, dengan agenda di sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang kelima, Selasa 26 Maret 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Maret 2018, sidang perkara perdata nomor 25/2018, PN Karawang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdata nomor 25/Perdata/2018 PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda hari ini pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak kuasa hukum tergugat 1 sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara hukum tergugat 2 sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan duplik saudara kepada kuasa hukum penggugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, duplik dari pihak tergugat 1 dan 2 adalah sama yang saya akan menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum gugat. Baik, silahkan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, dalam perkara perdata nomor 25 PDT-G/2018 garing Pengadilan Negeri Karawang di Pengadilan Negeri Karawang dengan hormat untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Februari 2018 dalam perkara nomor 25 garing PDTG/2018 garing Pengadilan Negeri Karawang, perkenankan kami Iwan Fitriata MH Syahrial Dafri SHMH adalah selaku advokat atau penasihat hukum tergugat 1. Dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil penggugat adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam eksepsi yaitu gugatan penggugat obscure legal, bahwa surat gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan peristiwa hukum dalam menarik para tergugat sebagai subjek gugatannya, sehingga tergugat 1 ditarik sebagai subjek gugatan yang merujuk pada perbuatan melawan hukum. Bahwa penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan sebagai berikut, bahwa dikarenakan tergugat 1 membayar kekurangan penjualan sawah tersebut sebesar 340 juta rupiah, sampai saat gugatan ini diajukan, perbuatan tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian material. Bahwa dalam hal sebagaimana landasan gugatan yang terurai di atas, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat 1 dengan pokok gugatan ingkar janji, manifestasi, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perkara ini. Bahwa lain halnya dengan persoalan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat 2, sebagaimana yang diuraikan dalam fasilitas surat gugatan penggugat yang pada intinya
mendalilkan bahwa tergugat 2 tidak mengakui adanya penukaran tanah yang dijual dan tidak mengakui penyerahan uang dari penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa lain daripada itu, penggugat juga telah menggabungkan dua persoalan yang berbeda dalam satu gugatan, yaitu persoalan antara penggugat dengan tergugat 1 yang seharusnya digugatkan berdasarkan pokok persoalan ingkar janji, dan persoalan antara penggugat dengan tergugat 2 selaku ahli waris Habib Sabab yang seharusnya digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Kedua, gugatan penggugat Gemis an Fadani et Tensurium Litis Consortium, bahwa penggugat dalam surat gugatannya selalu menyebut almarhum Habib Sabab, namun dalam surat gugatannya penggugat menarik tergugat 2, Nyonya Waheda binti Abdul Rahman selaku pribadi. Lagi pula seharusnya seluruh ahli waris almarhum Habib Sabab ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan penggugat. Bahwa oleh karena itu selain tidak tepat dalam menempatkan kedudukan subjek gugatan, penggugat juga kurang dalam menarik subjek gugatan sebagai tergugat. Yang ketiga, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sepatutnya lagi majelis hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amat sangat gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa segala yang terurai pada eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui, dan untuk itu akan dinyatakan dalam jawaban ini. Bahwa benar, tergugat 1 telah membeli tanah sawah milik almarhum Haji Habib Sagap bin Mahdi seluas 24 hektar yang terletak di Dusun Cinara, Desa Tampak, Sumur Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Akan tetapi, kesepakatan jual beli tersebut terjadi pada tahun 2012 dan bukan tahun 2011, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, bahwa kesepakatan jual beli atas tanah seluas 24 hektar milik almarhum Haji Sagap dengan tergugat 1 tersebut bermula dari kedatangan Abdul Rahim membawa surat kuasa dari penggugat tertanggal 20 Maret 2012 untuk menjual tanah seluas 24 hektar atas nama Habib Sagap bin Mahdi, terletak di Dusun Kinara, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara penggugat dengan tergugat mengenai harga dan cara pembayarannya, di mana tergugat 1 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penggugat, yaitu sebesar 10.000 untuk tiap meter perseginya, sehingga seluruh harga dari tanah seluas 24 hektar tersebut adalah Rp2.400.000.000 yang harus dibayar oleh tergugat 1 secara bertahap, sebanyak 4 tahap dalam tengah waktu selama 4 musim atau selama 2 tahun. Bahwa sebagai tanda jadi kesepakatan, tergugat 1 telah melakukan pembayaran pada penggugat sebesar Rp380.000.000, akan tetapi ternyata belum saatnya tergugat 1 harus membayar cicilan penggugat, selalu meminta pembayaran lagi, bahkan telah meminta agar tergugat 1 segera melunasi seluruh kekurangan dari pembayaran atas tanah tersebut, padahal tanahnya belum diserahkan kepada tergugat 1, sehingga tergugat 1 meminta agar jual beli tersebut dibatalkan dan uang tergugat 1 dikembalikan. Bahwa permintaan tergugat 1 sebesar tersebut disetujui oleh penggugat, namun penggugat meminta agar uang tergugat 1 sebesar 380 juta yang telah diserahkan kepada penggugat sebagai pembayaran atas tanah seluas 24 hektar tersebut tidak diminta lagi. Dan sebagai gantinya, penggugat akan memberikan tanah sawah sebesar 36.000 meter persegi yang terletak di Desa Solokan, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Bahwa oleh karena tergugat 1 melihat kondisi penggugat yang tidak mampu mengembalikan uang milik tergugat 1 tersebut, maka permintaan penggugat tersebut disetujui oleh tergugat 1 dengan kesepakatan harga tanah tersebut adalah Rp20.000 untuk tiap meter perseginya, sehingga untuk tanah seluas 36.000 meter persegi tersebut harganya Rp720 juta. Bahwa oleh karena uang tergugat 1 yang berada pada penggugat adalah sejumlah Rp380 juta, maka sisa pembayaran atas tanah yang dijanjikan oleh penggugat yaitu seluas 36.000 meter persegi sebesar Rp340 juta. Akan tetapi ternyata pernyataan penggugat yang hendak mengganti dengan tanah sawah seluas 36.000 persegi yang terletak di Desa Solokan, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, hanya isapan jempol belaka. Karena faktanya pada saat tergugat 1 hendak membayar tanah sawah tersebut, tergugat 1 justru dilaporkan
ke Kepolisian Resor Karawang oleh Nyonya Wahida binti Abdul Rahman atas tuduhan penyerobotan. Bahwa oleh karena itu jelas penggugat sejak awal telah memperdaya tergugat 1, seolah-olah penggugat mendapatkan kuasa dari almarhum maupun ahli warisnya. Bahwa oleh karena itu jelas dari penggugat yang ada intinya menyatakan bahwa tergugat 1 tidak membayar sisa pembayaran atas harga tanah kepada penggugat adalah sangat tidak benar, karena faktanya justru tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh tergugat 1. Karena pada saat tergugat 1 hendak menggarap tanah tersebut justru dilaporkan sebagai perbuatan pidana. 2. Dalam rekonvensi bahwa pada bagian ini tergugat 1 disebut sebagai penggugat rekonvensi, sedangkan penggugat disebutkan sebagai tergugat disebut sebagai tergugat rekonvensi. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa sebagaimana terurai di atas, di mana bermula dari kedatangan Abdul Rahim membawa surat kuasa dari penggugat tanggal 20 Maret 2018 untuk menjual tanah seluas 24 hektar atas nama Habib Tagap bin Mahdi, terletak di Dusun Cinara, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi tergugat mengenai harga dan cara pembayarannya, di mana tergugat 1 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh tergugat rekonvensi atau penggugat, yaitu sebesar 10.000 untuk tiap meter perseginya, sehingga seluruh harga dari tanah seluas 24 hektar sejumlah 2.400.000.000 rupiah yang harus dibayarkan oleh tergugat 1 secara bertahap sebanyak 4 tahap. Bahwa sebagai tanda dari kesepakatan, penggugat rekonvensi tergugat 1 konvensi telah melakukan pembayaran kepada tergugat rekonvensi penggugat sebesar 380 juta rupiah. Akan tetapi ternyata belum saatnya penggugat rekonvensi tergugat 1 konvensi harus membayar cicilan tergugat rekonvensi penggugat konvensi. Bahwa permintaan penggugat rekonvensi tergugat 1 konvensi tersebut disetujui oleh tergugat konvensi atau penggugat konvensi. Namun tergugat konvensi atau penggugat konvensi meminta agar uang penggugat rekonvensi atau tergugat 1 konvensi sebesar 380 juta rupiah yang telah diserahkan kepada tergugat rekonvensi sebagai pembayaran atas tanah seluas 24 hektar. Bahwa ternyata pernyataan tergugat rekonvensi yang hendak mengganti dengan tanah sawah seluas 36.000 meter persegi yang terletak di Desa Solokan hanya isapan jempol belaka, karena faktanya pada saat penggugat rekonvensi hendak menggarap tanah sawah sendiri, justru malah dilaporkan ke Kepolisian Resor Karawang oleh Nyonya Wahida. Bahwa penggugat rekonvensi yang awam hukum sama sekali tidak pernah menduga jika perbuatan tergugat rekonvensi yang telah menawarkan tanah kepada rekonvensi hanyalah akal-akalan untuk menggerakkan penggugat rekonvensi, menyerahkan sejumlah uang kepada tergugat rekonvensi. Bahwa oleh karena jelas tergugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekonvensi tergugat 1 konvensi. Dalam konvensi dan rekonvensi bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan penggugat rekonvensi tergugat 1 dikabulkan, maka penggugat rekonvensi wajib dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengadili 1 dalam konvensi dalam eksepsi menerima eksepsi dari tergugat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Karawang, menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat rekonvensi, menghukum tergugat rekonvensi untuk secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan membayar kepada penggugat rekonvensi berupa pengembalian uang penggugat sebesar 380 juta rupiah, membayar kerugian material yang diderita penggugat rekonvensi terhitung bulan Maret 2012 hingga gugatan ini didaftar, yaitu bulan Maret 2018 sebesar 410.400.000 rupiah, ditambah 5.700.000 rupiah untuk tiap-tiap bulannya terhitung setelah
setelah gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang. 3. Membayar kerugian imaterial yang diderita penggugat rekompensi sebesar 1 miliar rupiah. Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan. Dalam kompensi dan rekompensi, menghukum tergugat rekompensi atau penguat kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilnya, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan kami semula, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum, Yang Mulia. Untuk itu, kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Bagaimana kuasa hukum tergugat 1 dengan waktu selama 7 hari? Setuju, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan waktu selama 7 hari? Setuju, Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 2 April 2018, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 2 April 2018 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Karawang dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat. Dan para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang 6, Selasa, 2 April 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 April 2018, sidang perkara Perdata nomor 25 Perdata 2018 PN Karawang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 Perdata 2018 PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat 1 sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat 2 sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia.
Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan perintah sidang lalu, maka agenda siang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari para pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk bukti-buktinya? Siap Yang Mulia, pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi. Pada kuasa hukum penggugat, dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara siap untuk mengajukan saksi-saksi? Tidak Yang Mulia, saya tidak mendatangkan saksi. Baik, untuk selanjutnya apakah kuasa hukum tergugat 1 dan 2 sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Belum, Yang Mulia. Untuk itu, kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Tujuh hari dari sekarang, tanggal berapa, Panitra? Tanggal 9 April 2018, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan siang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 9 April 2018 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Karawang. Dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat dan para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ke-7, Selasa, 9 April 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, 9 April 2018, sidang perkara perdata nomor 25, garis miring, perdata, garis miring 2018, garis miring PN Karawang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 garing perdata garing 2018 garing PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat 1 dan 2 sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Majelis Hakim. Siap, Majelis Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat 1 dan 2. Apakah saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2 sudah siap untuk bukti-buktinya? Siap, Yang Mulia. Tapi dari saksi ini hanya satu yang mewakilinya, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilahkan untuk menunjukkan bukti-bukti, surat, dan saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju dan memeriksanya. Baik Yang Mulia. Baik, kepada panitera, mohon agar saksi dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Pada saksi mohon masuki ruang sidang. Pada saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara sebagai saksi tergugat, mohon maju ke majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan penggugat? Juga tidak ada, Yang Mulia.
Baik, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Silahkan kepada hakim anggota. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak? Kepada saksi dari pihak penggugat, silahkan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, Pak. Apakah saudara saksi mengetahui masalah tanah antara penggugat dan tergugat? Iya, Pak Hakim. Apakah benar letak lokasi tanah ahli waris Habib Assegaf bin Mahdi tersebut berada di desa Cinara, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya? Benar, Pak Hakim. Lokasi tanah Habib Assegaf bin Mahdi itu letaknya di Dusun Cinara, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya. Sudah berapa lama saudari saksi tinggal di Karawang? Saya sudah tinggal di Karawang sejak kecil, Pak Hakim. Apakah saudari saksi mengetahui keberadaan tempat tinggal Diki Rahmat, Muhammad Diki Rahmat? Setahu saya, Diki Muhammad Rahmat awalnya tinggal di Perum Karang Indah, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Apakah saudari saksi mengetahui pemilik tanah terdahulu? Tanah yang sekarang di atasnya telah digarap di Dusun Cinara, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Saya tahu dahulu tanah tersebut dimiliki oleh Haji Waedah. Tanah yang berada di Kabupaten Karawang itu adalah tanah milik almarhum Habib Assegaf. Apakah saudara Haji Anggong juga memiliki tanah di lokasi tersebut? Setahu saya, tidak. Bapak Haji Anggong itu tidak memiliki tanah di lokasi itu. Sudah cukup, Pak. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat 1 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silahkan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui batas-batas mengenai tanah milik Diki Rahmat? Diki Muhammad Rahmat? Ya, waktu itu almarhum sendiri yang bercerita kepada saya mengenai batas-batas tanah itu. Tapi saya hanya mengetahui batas utara, barat, dan selatan saja. Yang batas utara berbatasan dengan tanah milik Wahedah. Yang selatan berbatasan dengan tanah milik Haji Hodijah. Kalau yang sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak. Apakah saudara mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut? Ya, Waedah mempunyai sertifikat tanah tersebut sebagai atas hak.
terkait tanah dengan sertifikat hak milik 0201. Apakah sudah ada pemetaannya pada saat itu? Pada waktu itu, tanah tersebut belum ada penetaannya, yang ada hanya gambar situasinya saja. Sudah cukup yang mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat 2 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi pernah melihat sendiri keberadaan tanah almarhum saudara Anda tersebut? Ya, sewaktu saya menjabat sebagai kepala desa tahun 1983 sampai dengan 1993, almarhum Habib Segap bin Mahdi sendiri yang menunjukkan kepada saya keberadaan tanah tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui pemilik tanah terdahulu yang sekarang tanah itu ditempati tanah sawah garapan? Iya Pak, tanah itu sebelumnya dimiliki oleh Habib Sagap, yang selanjutnya sebagai tanahnya adalah milik Nyonya Wahedah. Dari mana Bapak tahu pastinya tanah tersebut beserta pemilik terlebih dahulu? Begini, saya sudah tinggal lama di Dusun Cinara, Desa Tambak Sari, Kecamatan Putrajaya. Berseberangan jalannya dengan tanah itu. Begitu, Pak. Apakah Bapak tahu pemilik tanah sawah garapan? Oh, ya saya tahu. Itu tanah milik Wahedah. Apakah Bapak tahu pemerintah Kabupaten Karawang pernah menangani permasalahan tanah tersebut? Waduh, kalau masalah itu saya tidak tahu, Pak. Mungkin pada saat itu saya masih berada di Bekasi. Saya kembali lagi ke Karawang baru pada tahun 1999. Setahu saya saat itu sudah selesai pembayaran ganti rugi. Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silahkan. Baik, apakah saudara saksi tahu saat tanah tersebut akan dijual? Ya, saya tahu. Pada waktu itu, tanah itu akan dijual oleh almarhum Habib Sagap bin Mahdi. Almarhum Habib Sagap sendiri yang memberitahukan kepada saya. Apakah saudara saksi mengetahui bagian tanah mana yang akan dijual? Ya, yang saya ketahui, tanah yang dijual oleh almarhum Habib Sagap adalah tanah yang berbatasan dengan Wahedah dan Khadijah. Apakah saudara saksi tahu bahwa Nyonya Wahedah masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Habib Sagap? Ya, saya tahu bahwa Wahedah masih ipar dari almarhum Habib Sagap. Apakah Bapak tahu nih dari mana saudara Nyonya Wahedah memperoleh tanah tersebut? Bagaimana?
Apakah Bapak tahu dari mana saudara Nyonya Wahedah memperoleh tanah tersebut? Ya, Wahedah dapat tanah itu dari orang tuanya, Habib Sagap. Apakah Bapak pernah melihat saudara Diki mengelola tanah tersebut? Iya, Bu. Tanah itu dikelola Bapak Diki dengan ditanami padi. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui siapa yang membuat gambar situasi tanah tersebut? Gambar situasi tersebut dibuat oleh petugas pengukur dari BPN Karawang sendiri. Jadi peta tersebut tidak langsung ada sendiri, harus ada gambar situasi yang dibuat oleh petugas pengukur dari BPN. Jika mau diplot di atas peta, harus ada peta pendaftaran terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat 1 dan 2 untuk menyiapkan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 16 April 2018, Yang Mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan lanjutkan kembali pada hari Selasa 16 April 2018 pukul 19 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Karawang. Dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ke-8, Selasa, 16 April 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, 16 April 2018, sidang perkara perdata nomor 25 perdata 2018 PN Karawang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 perdata 2018 PN Karawang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Diki Muhammad Rahmat sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdurrahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilnya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia, untuk sidang kali ini penggugat tetap saya wakilkan. Apakah pihak tergugat 1 atau yang mewakilnya sudah untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan kesepakatan surat kuasa, jadi pihak tergugat diwakilkan oleh saya selaku kuasa hukumnya. Apakah pihak tergugat 2 atau yang mewakilnya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan kesepakatan surat kuasa, jadi pihak tergugat diwakilkan oleh saya selaku kuasa hukumnya. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat 1? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan,
Dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat 2? Kami juga mohon agar persidangan tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat atau sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2? Apakah saudara juga sudah siap menyampaikan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Kesimpulan kami, pihak tergugat 1 dan 2 menjadi satu kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 23 April 2018, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 23 April 2018 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Karawang, dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ke-9, Selasa 23 April 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 April 2018, sidang perkara perdata nomor 25, garis miring perdata, garis miring 2018, garis miring Karawang, akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 25 garing perdata garing 2018 garing PN Karawang tentang perkara gugatan melawan hukum antara Diki Muhammad Ahmad sebagai penggugat dan Haji Anggong dan Nyonya Wahedah binti Abdul Rahman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan ini? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat 1 atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat 2 atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat 1? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan, dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat 2? Saya ulangi, bagaimana dengan pihak tergugat 2? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusannya. Sebelum kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat 1 dan 2, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja Yang Mulia.
Baik. Joy, tar dulu Joy, nggak bisa dibuka filenya anjir. Jeda dulu, jeda dulu. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi yang pertama mengabulkan gugatan penggugat, rekonvensi tergugat 1 konvensi untuk sebagian. Yang kedua menyatakan tergugat, rekonvensi atau penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk secara tunai dan seketika. Putusan ini perkara ini dapat dijalankan membayar kepada penggugat rekonvensi atau tergugat 1 kompensasi berupa pengembalian uang penggugat rekonvensi tergugat 1 konvensi sebesar 380 juta rupiah. Yang keempat, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, yang pertama menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.900.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018. Oleh kami, Fikri Fadila sebagai Hakim Ketua, Areksa sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang nomor 25/Perdata/2018/PN Karawang tanggal 20 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Joyweri Binsar Simbolon sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat 1, dan tanpa dihadiri kuasa hukum tergugat 2 dan turut tergugat. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.